Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Jami' Al-Fursan yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Penulis Imam An-Nawawi, Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan babus sabar, bab sabar. Dalam buku terjemahannya bab sabar. Dan sabar di dalam bahasa artinya adalah al-habsu, menahan. Sabar di dalam bahasa artinya adalah menahan. Dan menahan, adapun secara istilah syariat, maka sabar habsul lisan anit tashaki wa habsu al-qalbi anil tasakhut wa habsu al-jawarih anil munkarat. Menahan lisan dari berkeluh kesah, berkata-kata yang tidak baik, menahan perasaan qalbu dari menggerutu atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala, serta menahan anggota tubuh dari mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang diharamkan, seperti merobek baju ataupun seperti memukul pipi, meraung-raung seperti layaknya orang jahiliyah. Dan sabar, para ulama mengatakan ada 3 macam. As-sabru ala ta'atillah, was-sabru an ma'siyatillah, was-sabru ala aqdarillah. Sabar di dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah, sabar dalam menghadapi atau melawan maksiat. Kemudian yang ketiga, sabar dalam menghadapi takdir yang buruk. Jadi sabar bukan hanya dalam menghadapi musibah, takdir yang buruk, tapi juga sabar di dalam mengerjakan ketaatan, sabar di dalam menjauhi maksiat, dan sabar di dalam menghadapi musibah-musibah yang buruk. 3 sabar ini ada di dalam ibadah puasa. 3 sabar ini ada di dalam ibadah puasa. Makanya pahala puasa seperti pahala sabar. Allah berfirman dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pahala secara sempurna bagi orang-orang yang sabar tanpa batas. Memberikan ganjaran pahala bagi orang-orang yang sabar tanpa batas. Kenapa? Karena dan begitu juga puasa pahalanya tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amal ibni adam yudha'af, al-hasanatu bi'ashri amsalha, yang artinya sesungguhnya seluruh amalan anak Adam dilipatkan pahalanya. 1 amal kebaikan diganjar 1 pahala kebaikan, dilipatkan menjadi 10 pahala kebaikan. Hitungan manajemen penulisan pahala seperti itu. 1 amal saleh diganjar dengan 1 pahala kebaikan, kemudian dikalikan 10. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Sesungguhnya puasa itu milikku dan aku yang akan mengganjar. Di sini para ulama menjelaskan
tidak ada yang mengetahui pahala puasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu Allah Subhanahu wa taala Al-Karim, yang maha mulia, wasi'ul fadl war rahmah, yang maha luas karunia-Nya dan kasih sayangnya, rahmatnya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala maha luas karunia-Nya dan maha luas karunia-Nya, maka pahalanya berarti besar tanpa ada hitungan. Kenapa puasa pahalanya seperti sabar? Karena di dalam puasa ada 3 jenis kesabaran tadi. As-sabru ala ta'atillah, was-sabru an ma'siyatillah, was-sabru ala aqdarillah. Sabar untuk mengerjakan ketaatan, sabar menjauhi maksiat, dan sabar dalam menghadapi musibah yang buruk. Kemudian para ulama mengatakan, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bersabar mengerjakan ketaatan lebih besar pahalanya dibandingkan bersabar menghadapi musibah. Bersabar dalam mengerjakan ketaatan lebih besar pahala dibandingkan bersabar menjauhi maksiat, dibandingkan bersabar menghadapi musibah. Ya, apa maksudnya gini? Orang sabar istiqamah di dalam sholat 5 waktu, bagi laki-laki berjamaah di masjid, sholat tepat pada waktunya, kemudian dia sangat perhatian terhadap perihal sholat tersebut, itu lebih besar pahalanya dibandingkan dia menjauhi maksiat. Maksiat-maksiat yang dilarang oleh Allah, seperti kesyirikan, perbuatan bid'ah, pembunuhan, perzinahan, minum khamr, berjudi. Orang bersabar untuk tidak berzina, orang bersabar untuk tidak minum khamr, orang bersabar untuk tidak makan harta riba, meminjam uang riba, bersabar. Maka ini kedudukan lebih rendah dibandingkan bersabar mengerjakan ketaatan. Sabar dalam sholat, sabar dalam puasa, sabar dalam berzikir, sabar dalam istiqamah membaca Quran, sabar dalam zikir pagi, zikir sore, lebih besar pahalanya. Lebih besar pahalanya daripada sabar menjauhi maksiat. Lebih besar lagi pahalanya sabar dalam menghadapi musibah-musibah yang buruk. Contoh, Nabi Yusuf alaihissalam, ketika beliau dibuang oleh saudara-saudaranya Al-Asbab ke dalam sumur kering, kemudian diambil oleh musafir, dibawa ke Mesir, dijual sebagai budak dengan harga yang murah, dan beliau bersabar akan hal itu, pahalanya besar. Tetapi ketika beliau bersabar dalam amanah saat menjadi raja di Mesir, itu lebih besar pahalanya. Ya. Kenapa? Karena para ulama mengatakan sabar dalam mengerjakan ketaatan itu memerlukan usaha lebih dibandingkan sabar saat menghadapi musibah. Seorang istri kehilangan suami, seorang orang tua ditinggal mati oleh anaknya, sebuah keluarga diuji dengan kemiskinan, sebuah keluarga diuji dengan penyakit. Maka ini kesabaran tidak lebih besar pahalanya dibandingkan mereka taat kepada Allah, tetap sholat, tetap puasa, tetap doa, tetap Islam, tetap. Kenapa demikian? Karena sabar di dalam ketaatan memerlukan usaha berlebih dibandingkan sabar menjauhi maksiat. Sabar menjauhi maksiat sekedar meninggalkan. La taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Selesai, tidak mendekati. Sabar. La taqrabus salata wa antum sukara. Janganlah kalian mendekati salat dalam keadaan mabuk. Tinggalkan mabuk. Selesai, cuma meninggalkan.
Tapi kalau sholat perlu effort, perlu usaha. Sholat malam apalagi. Sholat malam terakhir pas Ramadan kemarin. Syawal, Dzulqa'dah, sudah 2 bulan gak sholat malam. Witir gak pernah. Baca Quran, Qurannya sudah tertutup sekarang. Pas Ramadan aja baca Quran. Ini perlu usaha. Usaha perlu pembiasaan. Sabar dalam bersedekah, apalagi kurban. Sebentar lagi. Makan enak setiap hari. Pergi kemana-mana setiap liburan. Tapi giliran kurban, bakhil, kikir, pelit, medit, oret. Iya. Beli HP, sanggup. Sabar. Mengeluarkan harta untuk disembelih. Padahal itu adalah satu syiar tauhid. Jadi kalau ada orang ngaku tauhid enggak berkurban, maka ini berarti kurang syiar tauhid. Coba lihat. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya salatku, sembelihanku. Kenapa yang disebutkan cuma 2? Salat dan sembelihan. Mana puasanya, mana zakatnya, mana hajinya, mana umrahnya? Kenapa cuma sembelihan disebutkan? Kehidupanku, kematianku, lillahi rabbil alamin. Karena kata Fadilah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya, beliau mengatakan karena 2 ibadah ini merupakan syiar tauhid. Salat syiar tauhid. Kemudian kurban syiar tauhid. Dan itu perlu usaha. Bukan kadang-kadang kurangnya harta, enggak. Tapi banyaknya rasa pelit di dalam hati yang menyebabkan kita terasa kurang untuk mengeluarkan harta untuk berkurban. Garis bawahi itu baik-baik. Jadikan status di Facebook. Iya. Bukan masalahnya kurangnya harta, enggak cukup sebenarnya. Enggak. Tetapi banyaknya sifat bakhil di dalam kalbu yang menutupi kedermawanan kita untuk berkurban, yang merupakan syiar tauhid. Kurban itu syiar tauhid. Kurban itu sunnah 2 Khalilullah, sunnah Nabi Ibrahim, sunnah Nabi Muhammad SAW. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin bil Madinah yudhahi. 10 tahun Rasulullah SAW di Madinah. Tinggal beliau di Madinah selama 10 tahun, setiap tahun berkurban. Setiap tahun. Kita bisa beli baju baru, kita bisa beli makan, kita bisa ngopi 50.000, 60.000 per kopi. Kopinya 3 kali sehari, kali 150. Ya, bisa itu dikumpulkan. Harga kambing berapa sekarang? Lagi. Kurban itu syiar Allah. Dzalika wa man yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal. Sesungguhnya siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah itulah tanda ketakwaan hati. Kurban itu sangat identik dengan orang bertakwa. Maka berkurbanlah. Nah, itu kan perlu usaha tuh. Sisihkan duit. Nah, itu namanya sabar. Sabar di dalam ketaatan lebih besar dibandingkan sabar menjauhi maksiat dan sabar menghadapi musibah. Kenapa Ustaz menghadapi musibah? Kan sedih Ustaz. Kenapa lebih kecil pahalanya? Karena musibah itu akan datang, kita minta atau tidak kita minta, karena sudah tertakdir. Tugas kita cuma menerima takdir. Nabi Yusuf, siapa yang mau dilempar ke dalam sumur kering, dibawa oleh para musafir ke Mesir, jadikan budak, dijual dengan harga yang murah. Kemudian dapat ujian perempuan, kemudian dipenjara. Itu semua ujian-ujian tuh. Itu tidak lebih besar daripada orang mengerjakan sholat, zikir, puasa. Itu semua nilainya lebih bawah daripada orang yang mengerjakan ketaatan. Karena mengerjakan ketaatan butuh effort, butuh usaha. Belum lagi harus memperbaiki niat, jauh dari riya, di zaman yang penuh dengan keriaan dan seterusnya. Ya. Ini para ikhwan. Zaman musim-musim kurban, musim-musim haji, musim-musim umroh. Tahun lalu saya
Tahun lalu saya membimbing haji, saya bilang kepada jamaah, coba kita bikin prestasi haji atau umroh tanpa status dan tanpa jepretan foto dan video. Wah, susah. Susah. Kadang-kadang kalau sudah di Arafah, ngadap ke gunung Arafah, padahal kiblatnya di belakang. Salah doa. Ya. Nah, ini tentang definisi sabar sudah saya sebutkan, pembagian sabar sudah saya sebutkan, tafadul ataupun perbandingan pahala dari pembagian sabar itu sudah saya sebutkan. Sekarang kita masuk kepada hukum sabar. Sabar hukumnya wajib. Wajib berarti ma amara bihi syari' amran jaziman ustuhiqqa bil 'adabi tarikuhu 'amdan mutlaqa. Apa saja yang diperintah oleh syariat dengan perintah yang keras, diancam dengan siksa bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja. Artinya gini, siapa yang tidak sabar berdosa. Bukan hanya sekedar tidak mengerjakan perintah, tetapi dia berdosa. Yang tidak sabar berdosa. Saya beri contoh. Yang tidak sabar saat menghadapi musibah, dia menempeleng pipi, merobek baju, meraung-raung, berdosa. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man laqama al-khudud wa syaqqa al-juyub wa da'a bid'al jahiliyyah." Bukan dari golongan kami, bukan dari syariat kami, orang yang apabila kena musibah menempeleng pipi, merobek baju dan meraung-raung seperti kaum jahiliyah. Rasulullah SAW juga bersabda, "An-naihah idza lam tatuf qabla mautiha tuqamu alaihi sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab." Yang artinya seorang wanita yang meratapi musibah yang dihadapi terlalu berlebihan disebut naihah. Kenapa disebutkan wanita di sini? Kenapa enggak laki-laki? Padahal laki-laki juga bisa meratapi. Karena yang sering terjadi adalah para perempuan berlebih-lebihan. Makanya salah satu hikmah hadis Rasulullah SAW, la'anallahu zawwaratil kubur. Allah melaknat wanita-wanita yang sering berziarah kubur. Karena wanita lebih sering memakai perasaan halusnya dibandingkan ilmunya, dibandingkan akalnya. Akhirnya sering meraung-raung, sering meratapi terlalu berlebihan. Kata Rasulullah SAW, jika tidak sabar maka dapat dosa. Bahkan ini dosa besar. Wanita yang meratapi terlalu berlebih-lebihan atas musibah yang dia hadapi, maka jika dia belum bertobat sebelum meninggalnya, maka akan diberdirikan di hari kiamat di hadapan orang banyak dengan memakai baju dari aspal yang panas, ya, dan baju kurung yang penuh dengan penyakit kulit kudis. Ini kan berarti dosa besar. Makanya saya katakan hukum bersabar adalah wajib. Artinya jika tidak bersabar bukan hanya sekedar tidak mengerjakan perintah, tapi dia berdosa. Itu maksudnya. Dia berdosa. Apa dalil-dalilnya? Di antara dalilnya ayat yang pertama yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, yaitu surat Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan berusahalah untuk sabar. Dua hal ini. Bersabarlah, wasabiru, dan berusahalah untuk sabar. Kita harus baca tafsir dari ayat ini di buku-buku tafsir. Saya sebutkan di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah, saya bacakan pada ayat ini. Perhatikan baik-baik. Itu tadi ayat surat apa? Surat Ali Imran ayat 200. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru." Dua hal ini berarti. Wahai orang beriman, bersabarlah dan berusahalah sabar. Dua hal. Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah.
Al-Hasan bin Al-Yasar Al-Basri, seorang tabi'i, ahli tafsir, ahli ilmu. Beliau berkata, "Umiru an yasbiru ala dinihim alladhi irtadahu Allah lahum wa huwa al-Islam, fala yad'uhu li sarra'a wala li dharra'a wala li shiddatin wala li kharaqa'i hatta yamutu muslimin." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Ini bagian pertama ya. Isbiru, bersabarlah. Maksudnya orang-orang beriman diperintahkan untuk bersabar di atas agama mereka. Ini yang disebut dengan sabar di atas ketaatan. Dan ini paling berat. Sabar di atas agama mereka yang Allah telah ridha terhadap agama tersebut untuk mereka, yaitu Islam. Maka jangan sekali-kali mereka meninggalkan Islam, baik dalam keadaan lapang, susah, dalam keadaan sulit, dalam keadaan mudah, sampai mereka mati di atas Islam. Makanya boleh kita katakan kesabaran paling tinggi adalah istiqamah di atas Islam sampai mati. Hari kemarin kita mendengar Ustaz sesepuh kita, senior kita, Ustaz Aunur Rafiq. Kita sedih, tetapi ada hal yang lebih daripada itu. Sanggup gak kita yang seperti itu? Saya pribadi ketika mendengar itu sedih, tapi kemudian termotivasi, harus minimal mencontoh orang yang sudah meninggal. Tidaklah saya berdakwah, hampir semua penjuru Indonesia saya pernah datangi. Tidaklah saya ada ke sana, ujung Papua, Sabang sampai Merauke, ujung Aceh, saya dapati alumni pesantren beliau. Alumni, bukan alumni pesantren artinya tidak sampai S1 mungkin. Tapi dakwah, sibuk di dakwah, mendakwahi orang. Ini harta karun yang diambil, ini pahala yang mengalir. Di saat sebagian orang sibuk mengumpulkan harta-hartanya. Ya, itu motivasi besar. Bukan kita gembira dengan wafatnya Ustaz, enggak. Kita sedih, sangat sedih, tapi harus termotivasi, harus juga minimal mencontoh mereka. Ada jejak-jejak kebaikan yang ditinggalkan oleh Ustaz tersebut. Di mana-mana. Saya ke Lampung ada Ustaz. Antum alumni mana? Al-Furqan Ustaz. Saya ke Papua ada Ustaz. Antum alumni Al-Furqan Ustaz. Alumni pesantren. Yang sekarang alumni pesantren kadang-kadang sebagian wali santrinya mengatakan cukup belajar agama sampai SMA, biarkan dia ke umum. Saya ingin mengatakan kepada wali santri bahwa anakmu belajar SMA, belajar agama sampai SMA itu tidak cukup, karena kita tahu kurikulum yang bikin itu kita. Saya pimpinan pesantren, yang bikin kurikulum itu kita. Kita tahu kapasitas santri kalau keluar sampai mana. Dia hanya dapat kunci-kuncinya. Dan sangat ironis ketika seorang yang sudah dari SD, sekolah Islam, apalagi di bawah naungan sunnah, SMP, SMA, pesantren, kemudian ke umum, setelah itu hafalan Qur'annya tidak diulang, kemudian majlis ilmunya tidak pernah lagi. Ini namanya al-intikas, ini namanya berbalik arah. Sangat disayangkan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali kita ke sabaran tadi. Sabar derajat paling tinggi. Saya tidak melarang orang untuk ini ya, sekolah umum enggak. Kita memerlukan dokter muslim yang di atas sunnah, kita memerlukan ahli psikiater muslim yang di atas sunnah, kita memerlukan orang-orang. Tetapi jangan putuskan anakmu belajar agama. Sebagaimana bapak-bapak, ibu-ibu sekarang belajar agama, hadir di majelis ilmu. Jangan putuskan anakmu belajar agama karena yang dia dapat di SMA tidak cukup untuk menghadapi syubhat dan syahwat, terutama syahwat di zaman sekarang dan juga syubhat. Baik.
Kemudian lalu apa maksud ya ayyuhalladzina amanusbiru? Sudah kita sebutkan tadi. Hendaknya seorang muslim orang beriman diperintahkan untuk sabar. Sabar apa? Di dalam istiqamah di atas agama Islam sampai wafat. Seperti firman Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang keyakinan. Baik. Wasabiru. Nah, apa pengertiannya wasabiru? Wa an yusabirul a'da alladzina yaktumuna dinahum. Dan hendaknya mereka melawan musuh-musuh Allah dengan sabar, mendakwahi musuh-musuh Allah dengan sabar yang menutupi agama mereka. Maksudnya di sini adalah orang Yahudi. Yahudi dan Nasrani itu paham betul bahwasanya ada nabi terakhir. Mereka tahu sifat-sifatnya. Sebagaimana mereka mengetahui sifat anak mereka. Ya, tetapi mereka menyembunyikan kebenaran tersebut. Kenapa? Karena ternyata nabi terakhir yang mereka kira adalah dari bangsa mereka ternyata dari bangsa Arab. Coba tuh perhatikan kisah Heraklius. Heraklius itu paham betul sifat Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika berhadapan dengan Abu Sufyan atau Ja'far saya lupa, Heraklius kan bertanya dengan detil rinci. Ma huwa nasabu fikum? Itu yang mengaku jadi Nabi, nasabnya di tengah kalian bagaimana? Kemudian kalau seandainya ada yang masuk Islam bersama dia, apakah itu dari golongan kelas menengah ke atas atau menengah ke bawah? Apakah sesudah masuk dalam agama Islam banyak yang murtad ataukah malah bertambah-tambah? Itu pertanyaan-pertanyaan rinci karena mereka baca kitab-kitab suci mereka yang menunjukkan bahwasanya Heraklius paham betul sifat-sifat Nabi terakhir. Cuma Allah bertakdir ketika dia tahu bahwa ini Nabi terakhir adalah dari Arab, gengsi dia ikut. Saya orang Romawi, saya tidak mau ikut. Saya orang Nasrani, Romawi. Makanya kan Rasulullah mengatakan ila azimir Rum, ya, kepada Heraklius pembesar Romawi, aslim taslam, masuk Islam engkau, maka engkau akan selamat. Tapi dia akhirnya tidak masuk Islam. Salah satu penyebabnya apa? Penyebabnya adalah gengsi untuk masuk Islam. Dia tidak mau ada nabi terakhir yang bukan dari bangsanya. Nah, ini yang dimaksud dengan wasabiru. Bersabarlah saat mendakwahkan Islam. Itu maksud daripada wasabiru dalam ayat ini. Itu tafsiran yang pertama. Yang jelas ayat ini kita ambil pelajaran hukum wajibnya bersabar. Kenapa? Karena di dalam ayat ini ada apa? Perintah untuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanusbiru. Wahai orang yang beriman, bersabarlah kalian. La adalah perintah dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Itu tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, yaitu sebuah riwayat yang dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwa dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa makna daripada bersabarlah ai 'alas salawatil khams. Bersabarlah dalam menjaga salat 5 waktu. Ini arti bersabar yang pertama. Dan sama sebagaimana sudah kita sebutkan, ini masuk ke dalam bagian sabar yang pertama, yang paling afdal. Apa tadi? Sabar dalam mengerjakan ketaatan. Ya. Sabar salat 5 waktu, jangan lalai. Jangan masuk ke dalam ayat Al-Qur'an fawailun lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Neraka wail bagi orang yang salat
yaitu orang-orang yang lalai tentang sholatnya. Siapa yang lalai tentang sholatnya? Satu, yang tidak sholat sama sekali. Ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Yang kedua, sholat di luar waktu tanpa sebab. Yang ketiga, sholat di akhir waktu tanpa sebab atau terlalu sering. 5 menit lagi azan maghrib baru dia bangun mengerjakan sholat asar. Yang keempat, sholat tidak tumakninah, nilai. Yang kelima, bagi laki-laki sholat tidak di masjid. Inilah ya sholat. Ya. Para ikhwan, coba antum bayangkan sekali. Kalau seandainya bukan dakwah sunnah ini yang menggemarkan para lelaki pergi ke masjid, siapa lagi? Karena dakwah lain mereka menganggap sholat berjamaah di masjid tidak wajib. Mengambil salah satu pendapat dari mazhab fikih, tidak wajib. Tidak wajib aini. Makanya kalau seandainya bukan dakwah sunnah lagi yang mendakwahkan, mempraktekkan, siapa? Masjid-masjid akan kosong. Maka jangan malas untuk sholat masjid. Bahkan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Walaqad ra'aituna", sungguh kami melihat di tengah-tengah kami, "anna ar-rajula yuhada baina rajulain", seseorang dipapah di antara dua orang, hatta yuqama fis shaf, sampai didirikan di saf. Wa ma yatakhallafu anha illa munafiq ma'lumun nifaq. Tidak ada yang meninggalkan salat berjamaah kecuali orang munafik yang terkenal dengan kemunafikan. Sabar di dalam salat 5 waktu. Nah. Kemudian wasabiru ala anfusikum wa hawakum. Nah ini. Arti yang kedua dari wasabiru, berusahalah sabar untuk melawan hawa nafsu. Jadi sabar mengerjakan sholat 5 waktu dan berusahalah sabar untuk melawan hawa nafsu. Dan kalau kita lihat dalil, setiap orang yang lalai sholat pasti sedang mengikuti hawa nafsu. Dalilnya memang begitu. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Surat Maryam ayat 91-92. Maka akan ada generasi buruk yang menggantikan generasi sebelumnya, yang melalaikan sholat dan mengikuti syahwat. Antum cek saja diri kita, jangan orang lain. Kapan kita sedang lalai sholat, pasti sedang mengikuti hawa nafsu. Pasti. Contoh, seorang pengantin baru lalai sholat. Karena ada istri. Ini sebenarnya pengalaman pribadi sih. Jadi ceritanya, saya sebelum menikah, kan nikah di Lombok ya. Di Lombok saya nggak punya keluarga gitu. Otomatis tinggal di rumah keluarga calon istri waktu itu. Berhari-hari saya tinggal di situ menunggu tanggal pernikahan. Itu sholat berjamaah, gercep luar biasa. Saf pertama sebelum azan sudah datang. Ketika sudah menikah jadi saf terakhir. Datang sebelum salam. Nah, ini contoh. Begitu juga orang tua kadang terlambat sholat berjamaah gara-gara anak. Syahwat itu syahwat semua. Zuyyina lin-nas hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatir al muqantarah min adh-dhahab wal fiddah wal khayl musawwamah wal an'am wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul. Diindahkan pada manusia kecintaan kepada perempuan, anak, emas, kemudian binatang-binatang ternak, itu semua yang melalaikan. Dan itu pasti. Cek saja kepada diri kita. Ya. Kapan seseorang datang di dalam sholat berjamaah, masbuk paling terakhir. Masbuk paling terakhir itu kapan, Pak? Sebelum salam, pengalaman ya, Pak. Masbuk paling terakhir, maka pada saat itu dia pasti sedang mengikuti syahwat dan hawa nafsu. Karena itu ayat Al-Quran.
Nah, baik. Kita lanjut kepada ayat yang kedua. Penulis berkata, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Yang artinya, dan sungguh kami akan benar-benar. Di situ ada dua penekanan. Sungguh kami akan benar-benar menguji kalian dengan sesuatu dari rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, orang-orang yang dicintai diwafatkan, kekurangan buah-buahan. Bersabar dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Maksud dari ayat ini adalah Allah mengabarkan kepada kita bahwa Allah pasti akan menguji hambanya. Terutama tadi di Ciputat saya ngisi, ada orang mu'alaf mengatakan bahwa saya setelah mu'alaf mendapatkan ujian bertubi-tubi yang saya tidak dapatkan saat saya sebelum mu'alaf. Maka jawabannya iya. Sebagian sahabat juga begitu. Ada yang masuk Islam kemudian dia kena penyakit setelah masuk Islamnya. Karena itu adalah bentuk dari apa? Ujian. Afa hasibtum annama ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwasanya mereka tidak diuji saat mereka mengucapkan kami telah beriman? Mereka akan diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sungguh kami akan uji orang-orang sebelum kalian sehingga Allah mengetahui siapa yang sabar, siapa yang jujur dalam imannya dan siapa yang dusta dalam imannya. Harus ada ujian. Itu poin pertama dari maksud dari ayat ini. Allah mengabarkan dengan ayat ini bahwa pasti akan ada ujian orang beriman. Ujiannya baik dengan sarra atau darra. Sarra artinya nikmat-nikmat. Jangan dikira harta, sehat, keluarga yang harmonis itu bukan ujian, itu ujian. Dan juga dharra, sesuatu yang kesulitan, musibah. Dan ini yang disebutkan dalam ayat adalah musibah. Jadi itu makna ayat ini. Taib. Apa pelajaran yang kita bisa ambil dari ayat ini? Satu, yang sudah kita sebutkan tadi. Allah pasti akan menguji hamba. Mau dia saleh, mau dia taleh. Apa bedanya saleh? Saleh adalah orang baik, taleh orang buruk. Pasti akan diuji oleh Allah. Yang kedua, pelajarannya, sumber musibah ada 5. Pokok musibah ada 5. Yang pertama, rasa takut, resah, gelisah. Dan ini yang paling banyak di zaman sekarang. Orang resah, gelisah, was-was, insecure, tidak tenang, unmindfulness, tidak tenang. Saya ingin tanya, kenapa orang di zaman sekarang banyak was-was, resah, gelisah, takut, sedih? Yang bisa jawab? Nah, sosial media. Ada apa dengan sosial media? Banyak dia melihat kebahagiaan orang lain jadi standar. Dari dua sisi, Pak. Ngelihat orang senang, dia resah. Kok saya nggak bisa gitu? Ngelihat orang sedih, dia resah. Jangan-jangan saya begitu. Dua-duanya kenapa? Saya beberapa waktu yang lalu, 2 pekan yang lalu kayak misalnya, saya ngisi nasihat pernikahan. Yang nikah Gen Z, Ustadz di pesantren saya dan Gen Z, umur 20-an gitu ya, Gen Z.
Saya baca data di BPS. Itu per 2025-2026 perceraian jumlahnya hampir 1,5 juta di Indonesia. 438.000 kasus, hampir 1,5 juta. Penyebab paling pertama pertengkaran di antara suami istri. Dan itu yang banyak terjadi di pasangan Gen Z. Kenapa? Karena mereka kan main media sosial, kemudian ekspektasinya sesuai dengan apa yang mereka lihat di media sosial. Kok setelah saya menikah, kok nggak ada seperti di cerita dongeng begini ya? Kok beda ya? Kok nggak sama seperti di racin, drakor, draja, ya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan antum harus paham betul. Al-ham wal gham wal khauf wal hazan, resah, gelisah, sedih, takut, itu tentara Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentaranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah salah satu ujian paling terberat bagi seorang hamba. Mungkin dia bisa dia tahan lapar. Saya ini udah 24 jam gak makan, bisa tahan lapar. Tapi ketika anak sakit di Banjarmasin, saya sedang di Jakarta, gelisah, sedih. Makanya Imam Ibnu Qayyim, catat ini baik-baik, bahagia adalah adamul hazan, adamul ham. Bahagia adalah tidak resah, tidak gelisah. Itu definisi bahagia. Sebagian orang nyari kebahagiaan harus naik ke puncak gunung. Ngapain nanti ke sana? Pengen bahagia aja sana. Sebagian orang ada yang nyelam ke dalam dasar lautan. Ngapain di sana? Ketemu hiu. Ngapain? Bahagia. Sebagian orang ada yang ketika di rumah dia tidak bahagia, dia naik motor sampai bensin habis. Pokoknya sampai bensin habis, saya berhenti. Nggak ada ini. Kenapa? Lagi nggak bahagia, Ustaz. Nggak, lagi sedih. Dimarahin istri. Ya, sebenarnya pengertian bahagia adalah tidak resah, tidak gelisah. Itu dikatakan oleh Imam Qayyim. Makanya dia jadi ujian. Makanya orang-orang wali Allah, anugerah pertama yang Allah berikan kepada wali-wali Allah yang sangat dicintai oleh Allah adalah la khaufun alaihim wa la hum. Allah berfirman, alladzina amanu ala inna awliya Allah, ala inna awliya Allah, ingatlah wali-wali Allah itu adalah mereka mendapatkan la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih, resah, gelisah, enggak ada. Kenapa demikian? Karena mereka dicintai oleh Allah. Berarti berdasarkan ayat ini kita runut-runut, kalau ingin bahagia, perbaikilah hubunganmu dengan siapa. Dan saya di sini saya merinding. Beberapa kali saya nasihatkan para ikhwan. Mudah-mudahan suara saya sampai kepada yang punya acara dan saya tidak benci sama sekali. Ini nasihat, benar-benar murni nasihat. Tersebar di berbagai macam media sosial, banyak juga yang nanya, maka saya sampaikan di sini. Mudah-mudahan sampai kepada hentikan acara yang di dalamnya ada seorang ustadz, kemudian di dalamnya ada seorang penanya. Penanya kemudian menceritakan tentang keburukan-keburukan keluarganya atau pengalaman-pengalaman sedihnya. Bahkan yang lebih parah,
Ada suami yang cerita bahwa dia berselingkuh di hadapan orang banyak, dia cerita, dan juga di hadapan ustadznya, dan istrinya ada di situ. Gak boleh ya. Allah saja menutupi aibmu. Gak boleh mengumbar aib. Nih ada orang nih kalau mau menikah, kemudian dia pernah berzina, dia gak perlu untuk saya pernah berzina, gak perlu. Kecuali kalau ditanya. Itu berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Kecuali kalau seandainya ada permasalahan dengan kemaluannya gara-gara perzinahannya tersebut, dia harus cerita. Tapi asal hukumnya dia tutupi. Ustaz, apa dalilnya Ustaz? Lihat, Allah saja menutupi aibmu, jangan bongkar aibmu. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fas-salihat qanitat hafizat lil ghaibi bima hafizallah." Wanita-wanita yang salihah adalah wanita yang qanitat, ahli ibadah kepada Allah dan taat kepada suami. Hafizat, yang menjaga rahasia apa yang dijaga oleh Allah. Enggak boleh, Pak ya. Dan ini memang kebiasaan di Indonesia ini kan, pokoknya kalau pengajian itu meneteskan air mata, itu terasa sukses. Terenyuh saya, nyesek banget. Akhirnya setelah diceritakan, sang ibu bercerita, sang istri bercerita, kemudian bagaimana pahitnya kehidupannya dan seterusnya, akhirnya nangis berjamaah. Maka ya akhi, tidak boleh. Lihat lagi dalil yang lain. Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yudnil mu'mina yaumal qiyamah." Allah mendekat kepada orang beriman pada hari kiamat. Thumma yad'u kanafahu alaihi. Kemudian Allah menutupi hamba tersebut. Tidak ada kecuali antara Allah dan hamba tersebut. Dan ini seperti hadis Rasul, "Ma minkum illa," tidak ada di antara kalian kecuali akan berdiri di hadapan Allah, "Laisa bainahu wa bainallahi tarjuman." Tidak ada kecuali antara dia dengan Allah sama sekali tidak ada penerjemah. Benar-benar berdua. Lalu Allah mengatakan, "Ya fulan, ta'rifu dzambaka kadza." Wahai fulan, ini dosamu. Kenal enggak? Diperlihatkan dosanya. Hamba tersebut, "Bala ya Rabb." Iya wahai Rabb. Fulan, kenal enggak ini dosamu? Iya wahai Rabb. Fulan, kenal enggak ini dosamu? Seluruhnya dosanya. Kemudian Allah mengatakan, lihat, laqad, lalu hamba tersebut mengatakan, hatta idza qarrarahu bi dzunubi wa ra'a nafsahu annahu halak, sampai dia mengira, wah ini sudah pasti binasa, pasti disiksa karena enggak bisa ngelak, semuanya dosa. Maka Allah berfirman, ya, laqad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfirha laka al-yawm. Aku tutupi dosamu itu di dunia. Jangan bongkar, ibu-ibu, bapak-bapak, jangan bongkar. Kalau mau nyari solusi permasalahan rumah tangga, maka ambil ustadznya berduaan dengan ustadznya. Tentunya bukan istri saja, suami berduaan dengan ustadz. Jangan di hadapan khalayak ramai. Dan jangan juga berduaan sang istri dengan ustadznya. Ustadz juga manusia, bro. Apalagi kalau sudah Assalamualaikum Ustadzi, selamat sudah. Saya tidak akan pernah jawab yang itu. Afwan Ustaz, saya adalah perempuan umur 28 tahun, sedang mencari jodoh. Tolong Ustaz kalau ada carikan jodohnya. Oh, enggak akan saya jawab, sudah itu pengalaman ya Ustaz. Jadi pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT, kembali ke masalah khauf, termasuk rasa takut ujian besar. Orang bisa lapar, nahan lapar, tapi untuk ujian resah, gelisah, sangat menyesakkan dada. Kemudian yang kedua, rasa lapar. Yang ketiga, kekurangan harta. Yang keempat, orang-orang yang dicintai diwafatkan. Yang kelima, kekurangan makanan. Inilah sumber ujian
yang disebutkan dalam ayat ini. Itu pelajaran kedua dari ayat ini. Pelajaran yang ketiga dari ayat ini, semua ujian ini tidak bisa dihadapi kecuali dengan sabar. Antum pergi ke psikiater mana saja, pasti jawabannya sabar aja bu. Sebenarnya ayat Al-Quran sudah ada obatnya, sabar. Caranya tadi, tahan lisan, tahan perasaan, kemudian tahan anggota tubuh. Lisannya tidak berkata yang buruk-buruk, kecuali yang baik-baik dia katakan. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, qaddarallahu ma syaa fa'al, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berkata yang baik-baik. Perasaannya, maka sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua musibah sudah ditetapkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan kemudian yang ketiga, tahan anggota tubuh, tidak mengerjakan hal-hal yang mungkar. Baik. Ayat yang ketiga, surat Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan pahala sempurna kepada orang-orang yang sabar tanpa batas. Di sini kita ambil pelajaran keutamaan bersabar. Pahala bersabar adalah pahala tanpa batas. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ayat yang selanjutnya yang kita bisa ambil dari kitab ini, Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 43, "Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur." Maka siapa saja yang sabar dan memaafkan, sesungguhnya itu adalah perbuatan yang berat dan agung. Apa maksud dari ayat ini? Di dalam ayat ini Allah mengabarkan manusia super, manusia besar adalah orang yang bersabar atas kezaliman orang lain terhadap dirinya dan memaafkan. Saya sering mengatakan bersabar dan memaafkan di dunia lebih besar pahalanya dibandingkan menuntut balas di akhirat, meskipun boleh menuntut balas di akhirat. Saya ulangi, bersabar dan memaafkan di dunia lebih besar pahalanya dibandingkan menuntut balas di akhirat. Kan ada begini, Ustaz, saya punya masalah dengan orang tersebut, saya diam aja Ustaz. Saya nggak akan ngomong, saya nggak akan nulis status, saya nggak akan hubungin dia, saya diam aja. Tapi nanti di akhir saya tak tuntut habis-habisnya. Oh iya, ada nggak orang gitu? Oh, ada, di antaranya kita. Saya pernah ngobrol sama istri di rumah. Ini kan baru-baru saya live di salah satu platform media sosial. Kemudian kan di platform ini biasanya lihat gitu. Kan biasanya saya nampakkan di depan. Terlihat komen-komen itu. Ada orang yang komen sedang saya bacakan ayat Quran dan hadis Rasul, dia komennya laknatullah alaik. Semoga Allah melaknatmu. Saya langsung yes. Kemudian dia bilang lagi, Zainuddin sesat. Yes. Saya langsung ngobrol lah sama istri. Kalau kita sebagai pendakwah, itu kita maafkan nggak ya? Antum sebagai pendakwah, maafkan. Maafkan. Saya pernah baca sejarahnya Syekh Utsaimin. Saya tidak akan memaafkan orang yang pernah menzalimi saya dalam urusan agama. Kenapa? Agar urusan agama ini tidak mudah dihinakan. Orang
sedang baca ayat Al-Quran dibilang sesat. Itu gimana nanti pertanggungjawabannya di hadapan Allah SWT. Dan saya berpesan ya Pak ya, ini beberapa kali saya ulangi di beberapa kajian bulan ini saya datang ke Jakarta. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin ditanya tentang, karena beliau ulama yang hidup di zaman sekarang, zaman media sosial, zaman smartphone, zaman internet. Beliau ditanya bagaimana sikap kita bermuamalah dengan media sosial. Kata beliau, yakini baik-baik siapa saja yang ingin bermuamalah dengan media sosial bahwa semua yang aktivitas yang dia lakukan dengan media sosialnya itu tercatat di buku catatan amal. Scrollnya, searchingnya, komentarnya, yang dia lihatnya, yang dia dengarnya, semuanya tercatat di buku catatan amal. Nah, kembali ke permasalahan tadi, dimaafkan kan? Maka Syekh Ibnu Utsaimin, kalau saya tidak salah, beliau begitu. Selama itu berhubungan dengan agama, saya tidak akan maafkan sampai berhadapan dengan Allah SWT. Sampai dia minta maaf bisa. Bahkan ada orang yang minta maaf, kata beliau, samahakallah, semoga Allah memaafkan. Agar agama tidak dimudahkan. Bukan kita menjadi pendendam, bukan. Tapi kalau urusan dunia, maafkanlah. Sering-sering maafkanlah. Pernah ada orang curhat, Ustaz, boleh 4 mata dengan Ustaz? Boleh. Boleh nggak Ustaz nagih hutang? Boleh sih. Tetapi menunggu lebih afdal. Dan menghalalkan memaafkan lebih afdal. Oh gitu ya Ustaz. Begini Ustaz, saya ada orang berhutang, kira-kira saya maafkan nggak ya Ustaz? Atau saya nunggu? Atau saya nanti ngambilnya di akhirat? Maka saya katakan, Pak, Bapak berhak untuk menagih. Sebagaimana para sahabat Nabi, ada sebagian dari mereka menagih kepada Rasulullah, bahkan dengan suara yang keras. Nagih, berhak. Tetapi memaafkan, menghalalkan lebih afdal. Lalu saya motivasi beliau, saya bakar emosinya. Saya katakan, karena kalau seandainya orang ini memaafkan, saya dapat pahalanya dong. Maka saya katakan kepada Bapak, hutangnya berapa sih? 5 juta. Bapak kan punya 10 juta. Hutangnya berapa? 10 juta. Bapak punya 100 juta. Karena saya tahu orang itu jualan bensin samping jalan. Punya pom bensin 25 biji. Bapak, hutangnya berapa sih? Apalagi yang berhutang kerabat. Maafkanlah. 50 juta. Bapak punya 500 juta. Maafkan. Kemudian sebentar Ustaz ngomong terus katanya. Ini dulu, saya ingin ngomong. Kata beliau, hutangnya besar. Berapa Pak besar? Pasti harta Bapak lebih besar. Kemudian saya waktu itu begini, berapa besarnya? Kata beliau, hutangnya 2M Ustaz. Saya bilang, kalau saya jadi Bapak, saya pikir dulu ya Pak. Gini aja deh Pak, Bapak istikharah dulu. Nanti kita ketemuan lagi. Saya ketemu dengan beliau di rumah makan. Saya kejar beliau. Saya tanya, apa takdir Allah untuk Bapak? Beliau tersenyum dengan senyum penuh keyakinan pahala. Kata beliau, saya halalkan karena Allah. Itu harta yang sebenarnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Ini yang disebut dengan man sabara wa ghafara, yang sabar dan memaafkan. Inna dzalika min azmil umur. Itulah orang yang besar, itu sebenarnya besar. Apalagi Pak, ini banyak kasus. Saya ini kajian harus menyebutkan kasus-kasus dekat. Banyak kasus. Ustaz, bagaimana cara memaafkan Bapak meninggalkan kami saat balita? Saya dan ibu berjuang sampai sekarang. Tapi saya tahu ilmunya, bakti harus bakti orang tua. Tapi beliau meninggalkan saya saat balita. Apalagi kalau yang cerita perempuan dibarengi dengan tangisan air mata, ustadznya jadi terenyuh. Hah? Maka saya jawab,
jasa terbesar orang tua kamu tidak akan pernah bisa balas. Apa itu coba? Keberadaan kita itu tidak akan pernah kita balas. Kalau seandainya setelah takdir Allah tidak ada pergaulan antara ibu bapak kita, tidak akan pernah ada kita. Itulah jasa orang tua. Dan kalau orang memaafkan dalam keadaan ini, itulah yang disebut dengan lamin azmil umur. Itulah benar-benar orang yang kokoh kuat imannya. Kalau bahasa Arab itu rejal, laki, sosok laki banget itu orang pemaaf. Karena ini para suami yang mungkin kadang ingin marah dengan istri, sabar ya Allah. Kalau ditanya mau apa, terserah. Ya. Kemudian kalau mau dimintai maaf, dirayu, udah sabar aja, sabar. Lihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dipecahkan oleh Aisyah piring yang isinya makanan, kemudian beliau pecahkan karena cemburu dengan istri yang lain, maka beliau tidak bawa-bawa status beliau. Jangan macam-macam ya. Ini ustadz nih, ini kiai, ini direktur, itu di kantor pak. Ini jenderal, enggak. Ketika engkau dalam rumah, engkau adalah suami yang wajib mengayomi istri bersama. Mau makan di mana? Terserah. Oh iya udah, nasi goreng aja. Enggak mau. Baik, itu dulu lah. 10 menit lagi kata panitia, enggak kerasa ya. Itu yang bisa disampaikan. Cukup atau gimana? Atau pertanyaan? Pertanyaan. Baik. Cukup. Mohon maaf hadis-hadis yang belum kita baca. Ya, apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Mungkin saya tambah satu ayat ini penting, surah Al-Baqarah ayat 153. Innallaha ma'as, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ini pahala orang bersabar. Jadi faedah dari ayat ini pahala orang bersabar. Apa pahalanya? Kebersamaan Allah dengan orang-orang yang bersabar. Bapak Ibu kalau belajar tauhid asma wa sifat secara lebih mendalam, salah satu sifat Allah adalah sifat ma'iyah, sifat kebersamaan Allah. Para ulama tauhid membagi sifat ma'iyah, sifat kebersamaan Allah itu ada yang umum, ada yang khusus. Yang umum itu berarti Allah bersama makhluknya, mau dia kafir, mau dia muslim, mau dia ahli saleh, mau dia ahli maksiat, Allah bersama. Maksud kebersamaan umumnya Allah adalah Allah itu mengilmui, meliputi, mengetahui hamba-hamba tersebut. Ini kebersamaan umum. Sedangkan ketika Allah berfirman innallaha ma'as sabirin, berarti Allah bersama orang-orang yang sabar. Ini namanya kebersamaan khusus. Kebersamaan khusus maksudnya adalah pertolongan, kemenangan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini istimewanya orang yang bersabar. Orang yang bersabar akan senantiasa ditolong oleh Allah, diberkahi hidupnya, diberi petunjuk oleh Allah mana yang baik dan mana yang buruk. Mana yang baik dia akan berjalan di situ, mana yang buruk dia akan tinggalkan. Ini keistimewaan orang yang bersabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wallahu a'lam. Ini yang bisa disampaikan.